Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Hari ini kabarnya baik. baik Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu, sehat, Ibu. baik. Ini sepertinya yang bersedikit ya. Apa karena musim hujan jadi masih pada di jalan atau masih di kasur? Iya, Bu. Hujan kayaknya. Tadi Iya. ada yang ke Kayaknya toilet hadir. juga, Bu. Oh, tadi ada yang ke toilet. Ya udah sambil menunggu temannya yang belum datang. Ini yang sudah datang kita mulai saja ya, Nak ya. Ibu. Ya dah, coba sebelum kita mulai, Ibu mau lihat ya isi kelasnya ya, isi kelas. Kebersihan kelas kalian, coba Ibu lihat sebelah sana. Coba itu Lia, Lia jangan ngaca mulu Lia. Ya, sebelah sana bisa dicek lah. Itu Dede, itu di samping kamu ada sampah, tolong deh, buang deh, ya. Dede, Bu, Jor. Nggak piket, Iya, Bu. mau piket. Kan hari ini kan jadwal piketnya siapa nih hari ini nih? Nur, Bu. Wah, Nur Bunda nih, Nur Nur udah piket ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk coba Ropiko, ya, KM-nya disiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran ya. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak mengucap salam. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, pagi ini di pagi yang mendung, mudah-mudahan suasana hati kalian tidak mendung juga ya, Nak ya. Nah, Ibu ada pantun motivasi untuk kalian sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya. Jadi pantunnya seperti ini. Pergi berbelanja ke pasar. Cakep, gitu dong. Dibilang ya, pergi berbelanja ke pasar. Cakep. Cakep. Saking besarnya jadi kesasar. Cakep. Jika ingin menjadi pintar, Cakep. harus rajin belajar. Iya. Ada yang bisa membalas pantun Ibu tidak? Nur, Bu, Nur. Balas Nur. Nur. Nur jago pantun ya Nur ya. Coba Nur, balas pantun Ibu. Aku malu, Bu. Oh malu. Oh kamu biasanya malu-maluin Nur. Oke, langsung saja ya Nak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menyusun berita. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview tentang pelajaran kita lain yang sebelumnya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan tentang teks berita. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong ya untuk Mary memasangkan proyektornya. Baik, Ibu. Sudah selesai, Bu. Sudah Udah ya, siap. Mer? Oke, siap ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, nah di sini kita akan belajar tentang belajar menyusun dan menyajikan berita. Nah, di sini untuk sebelumnya kan kita kan tentang menelaah struktur ya, kemarin kita sudah bahas juga. Nah, kalian masih ingat nggak tentang struktur itu apa aja sih isinya di dalam sebuah berita? Coba Erna, ada apa aja di dalam struktur berita Erna? Ada kepala judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, Ibu. Oh iya, bagus. Erna masih ingat ya? Oke. Bagus Erna. Nah, untuk KD-nya, mulai tentang struktur, nah kali ini KD-nya tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan dan aspek lisan melalui intonasi mimik dan ya. Terus untuk IPK-nya, bentar ya Nak ya.
untuk IPK-nya di sini kalian merancang perumusan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Next, selanjutnya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk menyusun teks berita secara tulis dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. Masih semangat kan pagi ini kan? Masih, Bu. Masih, ya? Bu. Masih ya. Nah, di sini karena kalian Ibu arahkan untuk menyusun teks berita secara tulis, kalian harus memperhatikan langkah-langkah untuk menyusun sebuah berita. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kalian nanti akan menentukan sumber beritanya. Nah, kalian nanti akan menentukan sumber beritanya itu dari mana. Jadi, jangan membuat berita yang tidak benar atau hoax ya. Jadi, kalian harus sesuai dengan data. Jadi, menentukan sumbernya itu dari mana. Oke? Tahu ya nanti sumber beritanya ya. Terus yang kedua, langkah-langkahnya di sini kalian mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita ini kalian nanti akan Ibu tugaskan untuk berwawancara. Ya, berwawancara tahu ya, kegiatan wawancara itu ngapain aja, Nur? Wawancara tanya jawab Ibu sama narasumber. Iya, kegiatan tanya jawab dari pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh apa, Eka? Untuk memperoleh apa, Kak? Untuk memperoleh informasi, Bu. Iya, untuk memperoleh informasi. Bagus, Eka. Nah, setelah kita mendatangi sumber berita, nah di situ kita akan mencatat fakta-fakta yang penting. Jadi kalian bukan cuma hanya sekedar mendatangi ya, bukan hanya sekedar bertemu dengan sumber kalian. Kalian juga harus mencatat fakta-fakta yang penting di dalam sebuah berita nanti yang akan kalian susun ya. Nah, untuk akhirnya kalian nanti tinggal mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya ya. Oke, next. Nah, nanti bingung nih ya kalau kalian ketemu dengan narasumbernya atau sudah bertemu lah dengan yang akan kalian wawancarai. Nah, kalian ngapain aja sih ketika ketemu dengan narasumbernya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber kalian. Yaitu dengan apa tekniknya, Ila? Teknik apa nih? 5W1H. Iya, 5W1H. Oke, sip. Nah, di sini. Coba, Mer, apa aja sih 5W1H itu, Mary? Bisa dilihat di situ, Mer. Apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa, Bu? Iya, dan biasanya kalau disingkat jadi apa tuh, Mer? Kalau bahasa Indonesianya? Adik Simba. Oh, adik Simba. Tepuk tangan buat Mary. Ya. Iya, jadi adik Simba. Apa ini biasanya di sini apa? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, yang namanya berita otomatis kan pasti ada peristiwa atau kejadian. Jadi tidak langsung ada berita tuh dari mulut ke mulut. Biasanya kan kalau seperti itu tidak benar ya, karena tidak sesuai dengan fakta. Jadi peristiwanya sudah jelas tentang apa. Nah, yang namanya berita itu banyak sekali temanya ya. Biasanya ada yang bisa mencontohkan, misalkan coba deh contoh berita tentang apa deh? Dede mana Dede? Iya, Bu. Iya, tentang apa contoh beritanya Dek yang pernah Tentang banjir, dengar atau Bu. pernah kamu baca? Sekarang sedang banjir. Oh, sedang banjir. Iya. Ya, sekarang sedang banjir. Terus coba Daniel mana Daniel? Bu, Iya, Daniel, kamu sudah pernah membaca berita tentang apa, Neil? Atau kamu pernah menjadi korban apa gitu, Neil? kalau di sini kebanyakan memperebutkan hak asuh orang tua, Ibu. Waduh, memperebutkan hak asuh orang tua. Ya, Ibu. Memperebutkan hak asuh orang tua. Terus, Ya. coba, Lia, Ibu mau tanya, Lia. Lia pernah baca berita tentang apa, Lia? Kenapa, Ibu? Iya, Lia pernah membaca atau pernah mendengar berita tentang apa gitu di sekitar rumah kamu? Oh, tentang kecelakaan lalu lintas, Bu. Kecelakaan lalu lintas. Biasanya penyebabnya apa tuh?
Membawa kendaraannya tidak hati-hati, Ibu. Iya, membawa kendaraannya tidak hati-hati atau biasa kadang supir mengantuk ya nak ya. Makanya kalau Iya, kalian Bu. ngantuk lebih baik tidur aja baru membawa kendaraan ya. Oke, sip. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kayak apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa. Ini semua nanti akan kalian rumuskan menjadi sebuah teks berita. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas, nak? Sudah, Bu. jelas, Bu. Oh, sudah jelas semua ya, sudah jelas ya. Jadi nanti jangan sampai kalian tertukar. Nanti di sananya apa, tapi kamu jawabnya ya otomatis siapa kayak gitu. Misalkan apa ini kan tentang peristiwa atau peristiwa itu bisa disebut dengan apa juga? Kejadian, Ibu. Kejadian. Terus, siapa ini biasanya merujuk kepada siapa ya, Mer? Tokohnya, Bu. Kepada siapa? Tokohnya atau kepada pelaku ya? Pelakunya, Ibu. Iya, terus untuk yang when ini kan kapan? Biasanya merujuk kepada apa, Eka? Pada waktu, Ibu. Kapan itu merujuk kepada waktu. Jadi Waktu. kapan terjadinya? Seperti itu ya. Terus untuk how, bagaimana? Nah, bagaimana di sini Imas tidak masuk ya hari ini ya, Imas ya? Imas kebanjiran, Bu. Ya Allah, Imas kebanjiran. Kita doakan sama-sama ya, nak ya. Semoga Imas cepat surut banjirnya dan dia tidak kenapa-napa ya, nak ya. Iya, Ibu. Amin. Ya, nah, terus untuk how, bagaimana? Nah, Rofiko, coba bagaimana itu merujuk kepada apa ya, Rofiko? Merujuk pada urut-urutan peristiwanya, Ibu. Iya, urutan peristiwanya atau prosesnya ya. Terus kalau untuk where ini kan, where ini apa Ila kalau where Ila? Ya, Bu. Ya, where ini merujuk kepada apa? Itu tempat, Bu. Biasanya merujuk kepada tempat. Dan why di sini? Why itu artinya kan kenapa? Kenapa itu merujuk kepada Sebab akibat, Bu. iya, sebab akibat. Eka. Tepuk tangan buat Eka ya, bagus jawabannya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mengajukan pertanyaan dengan 5W1H, nah kalian nanti akan namanya 1H ya. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan kelompok yang kemarin sudah kalian buat ya, nak ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya lewat sebuah link ya. Jadi LKPD-nya nanti linknya di bawah nanti ya. Nanti Ibu bagi lewat WhatsApp. Oke, sekarang Ibu bagi ya lewat WhatsApp ya, nak ya. Gimana, sudah sampai Baik, Bu. anak-anak? Sudah, Sudah, Ibu. Oh, sudah. Ya udah, nanti kalian bisa dilihat di situ untuk penilaiannya dan lain sebagainya. Untuk materi kita kali ini nanti penilaiannya berupa tes tertulis, nanti kelompok. Nah, kalian nanti instrumennya itu berupa uraian ya. Jadi di sini kalian nanti tinggal tulis dan nama-nama siswa kalian karena sesuai dengan KD dan IPK materi kita hari ini ya. Jadi kalian melakukan sebuah wawancara dengan merumuskan unsur 5W plus ya. Nah, terus nanti kalian judul beritanya jangan lupa ditulis ya, jangan sampai kalian ada materinya saja gitu. Jadi judulnya itu tentang apa ya, peristiwanya itu tentang apa. Jadi harus jelas ya, nak ya. Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas Sibuk. ya. Terus selanjutnya, nah di sini ada salah satu berita ya, ada salah satu berita yang hasil dari wawancara itu tentang dari Tribun, Ibu ambil dari link ini ya, link internet ini dari tribuntanggerang.com gitu. Nah, Desa Sukajaya. Nah, karena memang kan di daerah Ibu itu di Kabupaten Bekasi itu terkenal dengan pembuatan dodol Betawi ya, pembuatan dodol Betawi. Di sini siapa yang suka dodol? Bu, saya. Oh, Mary, Ibu Mary. Daniel suka ya, Mary suka ya, pasti semuanya suka dodol ya, karena rasanya yang manis. Dan di sini tuh ada tempat pembuatan dodol dan
banyak orang di sini menyukai dodol Betawi. Ini ada industri rumahan yang berada di Desa Sukajaya. Nah, ini menjadi salah satu pusat industri dodol Betawi di daerah Cikarang lebih tepatnya ya, karena memang Desa Sukajaya itu bersebelahan perbatasan antara Cibitung dengan Cikarang. Nah, itu Cikarang itu kan deket tuh sama rumahnya Dede ya, Dea. Iya, SGC Bu ya. Dulu SGC, iya. Dede suka nongkrong di situ ya, Dek ya. Iya Bu. Iya. Numpang adem Bu. Oh, suka ngadem. Hati-hati deh, nanti ditangkap kamu deh ya. Nah, terus, di sini artikel ini, sejelas ya. Berarti nanti untuk tugas kalian Ibu arahkan untuk berkelompok dan mewawancarai sumber, ya, mewawancarai seorang sumber siapapun. Nah, di sini untuk temanya Ibu bebaskan untuk kalian. Kalian mau tentang budaya, mau tentang ekonomi, mau tentang profesi. Nah, di sini kan untuk kelompok yang sudah terbentuk ya. Nah, coba kelompoknya lihat. Udah ada gambaran tidak kalau kelompok kamu untuk mewawancarai siapa dan tema wawancara kamu nanti tentang apa? Apa ya? Lagi ke toilet, Bu. Iya. Lah lagi ke toilet. Nah, coba deh sekarang kelompoknya Ila. Ibu pengen tahu. Nanti kamu mau wawancarai siapa atau Ya, Bu, kamu hari ini sudah seperti ada itu. gambaran tidak untuk temanya tentang apa gitu lah. Ya, untuk kelompok saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh iya, bagus Ila. Terus lanjut ya. Lanjut kita ke kelompoknya. Kelompok Daniel. Daniel, mana Daniel? Bu, siap. Iya, kelompoknya Daniel. Daniel, sudah ada gambaran tidak kamu mau wawancara siapa dan tema apa yang mau kamu ambil dari wawancara itu, Neil? Untuk temanya mungkin nanti saya akan mengambil pendidikan Ibu untuk orangnya. Di sini ada pakar namanya Budi Ramli. Iya. Saya mungkin akan mewawancari beliau. Oh iya, bagus Daniel ya. Terus nanti untuk kelompok yang lainnya, coba Ibu pengen tahu kelompoknya Mary. Mer, kamu mau bahas tentang apa nanti Mer? Atau kamu mau Baik, wawancara Ibu. siapa? Ini pembahasan yang akan saya lakukan dan tokohnya. Terima kasih. Oke, bagus Mary ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Kalau Ya. cukup, sekarang coba kalian bersiap-siap ya untuk memimpin doa. Silahkan. KM-nya disiapkan, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.